Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat takwa sekalian, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, senangnya bisa berjumpa lagi dengan sahabat takwa semua. Nggak kerasa ya, kita sudah masuk season kedua dari kajian tafsir kita. Dan ini adalah episode ke-11 dalam perjalanan kita membedah juz yang kedua. Masya Allah. Dan yang bikin lebih spesial lagi nih, kajian kita kali ini hadir tepat di hari ke-13 bulan suci Ramadan. Wah, semoga obrolan kita ini bisa jadi suntikan semangat baru ya untuk ibadah kita semua di sisa bulan yang penuh berkah ini. Amin ya robbal alamin. Tentu saja, Anda sedang menyaksikan Taqwa Talks with AI, when Taqwa talks to technology. Obrolan ringan yang insya Allah nambah ketakwaan kita. Dan sahabat takwa perlu diingat ya, untuk menjaga agar pembahasan kita ini tetap sahih dan ilmiah, seluruh materi kita selalu berada di bawah bimbingan dan pengawasan guru kita, Ustadz Ahmad Alifian, BA LCMA. Oke, jadi apa aja yang bakal kita bahas hari ini? Pertama, kita lihat dulu kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Terus, kita akan bedah apa itu tulkit ilahi sabar dan sholat. Lanjut, kita akan resapi janji terindah dari Allah. Dan terakhir, kita tutup dengan kisah inspiratif dan gimana cara kita menerapkannya di zaman sekarang. Udah siap? Yuk kita mulai. Baik, kita masuk ke bagian pertama, kaitan ayat. Nah, ini dia salah satu keajaiban Al-Quran sahabat takwa. Setiap ayatnya itu nyambung, saling menguatkan. Dalam ilmu tafsir, ini disebut munasabah. Coba deh kita lihat ayat 152 dan 153 ini berdampingan. Keren banget. Di ayat 152, Allah perintahkan, "Ingat aku, bersyukurlah padaku." Terus seolah-olah kita sebagai hamba bertanya, "Ya Allah, gimana caranya? Gimana caranya kami bisa tetap bersyukur, apalagi pas lagi susah?" Dan boom, ayat 153 langsung menjawab, "Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat." Subhanallah, indah sekali kan? Jadi sabar dan sholat itu ibarat kunci untuk bisa terus bersyukur dalam kondisi apapun. Dan hubungan antara syukur dan sabar ini persis seperti yang digambarkan dalam hadis yang mungkin udah sering kita dengar. Kata Nabi, urusan orang mukmin itu seluruhnya baik. Kalau dapat nikmat, dia bersyukur. Kalau kena musibah, dia bersabar. Nah, para ulama melihat ini sebagai cerminan dua ayat tadi. Ayat 152 itu tentang syukurnya, dan ayat 153 itu resep sabarnya. Lengkap banget. Jadi panduan hidup kita sebagai seorang mukmin itu ya cuma dua itu, syukur atau sabar. Sekarang, yuk kita bongkar toolkit ilahi ini satu persatu. Ada dua alat super canggih yang Allah kasih ke kita. Sabar dan sholat. Dan ini bukan cuma teori loh ya. Ini adalah alat yang benar-benar praktis buat kita pakai. Oke, yang pertama, sabar. Apa sih sabar itu sebenarnya? Kalau dari bahasanya, sabar itu artinya al-habs, menahan. Nah, ini poin kuncinya sahabat takwa. Sabar itu bukan berarti kita diem, pasrah, nggak ngapa-ngapain. Sama sekali bukan. Sabar itu justru tindakan yang sangat aktif. Kita aktif menahan diri biar tetap taat, aktif menahan diri dari godaan maksiat, dan aktif menahan lisan dari mengeluh saat diuji. Jadi sabar itu perjuangan. Dan saking pentingnya sabar ini, Imam Ahmad pernah bilang kalau dihitung-hitung, kata sabar dan variasinya itu disebut di Al-Quran sampai sekitar 90 kali. Bayangin, 90 kali. Ini nunjukin kalau sabar itu bukan sekedar pelengkap, tapi benar-benar salah satu pilar utama keimanan kita. Alat kedua di toolkit kita adalah sholat. Sholat ini bukan cuma rutinitas gerakan loh, bukan. Ini adalah jalur koneksi VIP kita langsung ke Allah. Inilah tempat kita curhat, tempat kita ngadu, dan yang paling penting, tempat kita nge-charge ulang kekuatan spiritual kita. Persis kayak kebiasaan Nabi kita, Muhammad SAW. Dulu tuh, kalau beliau lagi ada masalah berat, lagi pusing, beliau langsung lari ke sholat. Luar biasa. Oke, setelah Allah kasih perintah dan kasih alatnya, di akhir ayat ini Allah kasih hadiahnya. Sebuah janji. Dan jujur, ini adalah janji yang paling indah dan paling menenangkan hati. Coba kita resapi bagian akhir ayatnya. Innallaha ma'as sabirin. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. Para ulama menjelaskan, kebersamaan Allah ini ada dua macam. Ada yang umum, di mana Allah membersamai semua makhluknya dengan ilmunya. Tapi, yang dijanjikan di ayat ini beda. Ini adalah ma'iyah khossah, kebersamaan yang spesial.
Kebersamaan yang isinya itu pertolongan, dukungan, kekuatan. Ini semacam jaminan VIP dari Allah khusus buat orang-orang yang sabar. Masya Allah. Teorinya sih kedengarannya indah banget ya. Tapi gimana prakteknya? Ada nggak sih contoh nyatanya? Tentu ada. Yuk kita dengerin sebuah kisah super inspiratif dari zaman para sahabat. Kisah ini dicatat oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Ad-Dur Al-Manthur. Dan tokoh utamanya adalah seorang wanita yang luar biasa, seorang sahabiah bernama Ummu Kulsum binti Uqbah radhiyallahu anha. Coba kita bayangkan posisinya. Suaminya, Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu anhu, seorang sahabat besar, lagi sakit parah banget. Sampai-sampai beliau pingsan lama. Saking lamanya, orang-orang di sekelilingnya udah ngira beliau wafat. Bahkan kain penutup jenazah udah disiapin. Duh, kebayang gak sih paniknya? Di puncak kesedihan dan kepanikan itu, coba tebak apa yang Ummu Kulsum lakukan. Apa dia nangis histeris? Enggak. Apa dia panik? Enggak. Beliau dengan tenangnya keluar rumah, langsung menuju masjid. Ngapain? Ya untuk mempraktikkan ayat ini. Untuk ista'inu bis sabri wassalah. Untuk minta tolong sama Allah lewat sabar dan sholat. Dia langsung pakai toolkit ilahi yang kita bahas tadi. Subhanallah, refleks imannya luar biasa. Kisah barusan itu benar-benar keren. Tapi sekarang pertanyaannya buat kita. Gimana caranya kita bisa niru beliau? Di tengah-tengah kesibukan kita yang modern ini, dengan deadline kerjaan, cicilan, urusan keluarga, tekanan sosial, bisa nggak kita pakai toolkit yang sama? Oke, coba kita pecah jadi 4 langkah praktis yang bisa langsung kita coba. 1. Pas masalah datang, langsung sadari dan akui, oke, ini ujian dari Allah. Langkah kedua, switch on mode sabar. Bilang ke diri sendiri, tenang, sabar, jangan panik. Langkah ketiga, jangan ditunda. Langsung ambil wudhu, langsung sholat. Anggap aja sholat itu tombol reset kita. Tempat pengaduan pertama kita ke Allah. Dan yang keempat, ini yang paling penting, yakin seyakin-yakinnya sama janji Allah. Allah pasti bersamaku. Dan sebagai pengingat kita semua, yuk kita renungkan ucapan dari Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau bilang, kehidupan terbaik yang kami dapati adalah dengan kesabaran. Jadi ternyata, kunci hidup terbaik itu bukan hidup yang tanpa masalah sama sekali. Enggak. Kuncinya adalah punya kesabaran untuk melewati semua masalah itu. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk kita renungkan bareng-bareng. Di tengah semua kesibukan dan tantangan hidup kita, langkah nyata apa sekecil apapun yang mau kita ambil mulai hari ini untuk menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong utama kita? Coba direnungkan ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bimbing kita. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.